Udah tuh saya anterin. Kan dia cuma berdua tuh bang. Berdua saya sendiri kan. Itu dua anak kecil itu kayak lagi main sama satu temennya lagi. Oh, kayak lagi main? Kayak bertiga. Masalahnya dia ngoper bola ke sudut yang gak ada orangnya. Oh, lu ngoper ke siapa nih bocah nih gitu kan. Seginiin, kamu ngoper ke siapa? Itu temen aku. Jatuh posisinya nggak langsung madep saya, tapi posisinya ngebelakangin saya. Saya sempat kayak ngepres. Ya Ustaz, saya nggak bisa ngapa-ngapain di situ nabrak. Tiba-tiba banget pas saya banget mau gerak untuk ngelawan tutup pintu itu, tiba-tiba kayak kayang gitu bang, ngepalnya ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau berkunjung ke villa di daerah Puncak. Yaudah langsung aja nih, sebelah gue ada Bang Fatan. Halo Bang Fatan. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik ya. Alhamdulillah. Ini Bang, ini kan berarti Abang pengalamannya di villa ya Bang ya? Di daerah Puncak Bang? Iya daerah Puncak lah. Nah itu dalam rangka apa Bang ke Puncak itu? Itu dalam rangka acara keluarga, arisan keluarga aja. Oh, berarti rame ya? Rame bang. Berapa orang Bang ke villa itu? Itu kapasitas villanya itu 50 orang. Gede berarti nih? Besar. 2 lantai? 2 lantai. Oke. Dan ini di daerah Puncak lah Bang ya? Untuk tempatnya nggak terlalu kita ini ya Bang? Oke. Berapa hari Bang di sana Bang? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam? Oke. Nih, berarti kan Abang sekeluarga besar lah ya? Betul. Nah yang ngalamin kejadian di sana, yang diteror siapa aja Bang? Khususnya sih ada 2 orang ya. Itu saya sama saudara saya. Oke. Yang diteror 2 nih ya? Berarti di sana ada nggak sih 10 lebih lah ya orang sana? 10 orang maksudnya yang di villa itu yang datang? Wah lebih lah. Orang ada yang pakai elep juga. Buset. Ya sekalian aja itu maksudnya. Sekalian jalan-jalan gitu. Oke. Itu tahun berapa Bang? 2018. 2018. Oh baru udah lama juga sih. Lumayan lama. Udah lama. Oke. Dan sempat ada penampakan juga lah Bang ya. Betul. Dan yang ditampakin abang doang atau sama yang tadi satu itu? Iya sama saudara saya. Oh dia juga ngeliat? Sama ada tante saya. Tapi dia bilangnya setelah kita pulang. Oh, oke. Jadi dia ceritanya pas setelah pulang nih. Mungkin dia sampai sana, pas di sana nggak berani cerita ya Bang ya? Ya ada kemungkinan. Mungkin juga satu kemungkinan lain dia karena nggak mau bikin keruh suasana. Bener. Jadi yang lain biar nggak takut lah ya. Jadi suasananya bukannya senang-senang malah tegang semua nih kalau diceritain. Oke. Ya udah tahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Fatan, simak terus sampai habis, jangan di skip. Dan sebelum mulai nih, gue mau ngingetin bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Fatan, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi awal ceritanya itu kan tahun 2018. Jadi itu awal mula kenapa bisa ke villa itu, karena awalnya tuh arisan keluarga saya tuh cuma kayak dari rumah tante ke rumah tante yang lain aja. Oh, tadinya. Tapi ada nih salah satu om saya, dia nyeletuk aja gitu di grup. Ayo dong, masa arisan keluarga cuma di rumah doang, kali-kali keluar lah gitu, puncak kayak gitu. Akhirnya sama ayah saya diain, udah lu carilah puncaknya gitu. Dia suruh cari tuh Bang, dari website, dari apa segala dia cari di Instagram, soalnya cari dapat tuh Bang villa tuh Bang. Disurvei langsung besoknya sama dia. Sudah survei, dia foto-fotoin ke keluarga. Oke, gas gitu. Kira udah oke, gas gitu kan. Itu dia booking itu 7 hari sebelum saya berangkat. Saya berangkat itu hari Jumat Bang. Jumat, Sore atau pagi. Minggunya tuh pulang. Ternyata gitu kan. Saya kan di Bintaro ya. Dari Bintaro. Nah saya tuh naik mobil sama ayah saya, adik saya, mama saya berempat kan. Tapi saya jemput dulu nenek saya nih. Nenek saya itu di daerah Jakarta Selatan.
Akhirnya ya udah saya jemput dulu. Itu sekitaran sampai rumah nenek saya tuh sekitaran 6:30 lah, 6:30 pagi. Jam 7 jalan. Nah memang posisinya itu ini mama saya tuh suka emang ngide-ngide gitu kalau misalnya mau jalan-jalan gitu. Sarapan di puncak aja. Mama saya ngomong gitu. Karena kan tadinya niatnya mau bisa sarapan dulu nih. Ada kelamaan mungkin ya. Oke lah yang cari sejalan. Nyampe pas jalan di daerah puncak tuh akhirnya makan dulu tuh bang. Makanya sempat lama. Begitu ayah saya ingetin ini Jumat. Waktunya soal Jumat kan. Saya makan. Habis itu sampai di villa tersebut itu jam 11 siang. Itu udah rame. Bukan saya yang pertama itu udah rame bang. Mobil di mana-mana. Jadi saya deskripsiin dulu villanya bang. Jadi pas masuk itu turunan. Turunan. Gerbangnya tuh kayak gerbang kayak besi doang. Tapi karatan. Belum dicat ulang. Turun. Nah di sini tuh pohon semua nih. Pohon semua mentok ke kanan. Habis itu buang ke kiri itu parkiran mobil. Motor mobil itu. Nah di sebelah parkiran mobil atau motor itu ada lapangan basket. Lapangan basket. Nah setelah lapangan basket itu kolam renang. Di sebelah kirinya parkiran mobil itu ada pemancingan bang. Nah di situ kan di kolam renang tersebut nih kan kolam renangnya bentuk kotak biasa ya. Pojok itu kayak ada tempat bilas. Terus di sebelah serong kanannya lah ya itu ada gazebo. Nah baru tuh di kanannya itu villanya 2 tingkat. Nah di situ kan saya sempet ya udahlah namanya kayak keluarga besar cuma kayak basa-basi kayak gitu kan. Soal Jumat tuh bang saya. Nah saya soal Jumat ini sama saudara saya yang namanya Adit. Itu sampai sore sampai jam 3:30 tuh nggak ada apa-apa. Sama sekali enjoy gitu kan kayak enjoy holiday juga itu kan posisinya juga pas lagi liburan. Jadi enjoy the holiday terus jam 4, jam 5 udah tuh. Nah pas abis maghrib tuh bang. Nah ini kan sih saya deskripsiin lagi bentuk villanya ya. Jadi ini pintu masuk buat ke dalam ruang tamu. Ruang tamu itu belok kiri itu langsung ke dapur. Terus itu ngeplong. Oh, ruangan ini lah ya. Ngeplong. Terus ada tangga di sini di samping kanan itu kamar mandi. Itu ada kamarnya 2. Terus di pojok serong kiri sini itu ada kamar lagi 2. Jadi emang manjang, posisinya tuh manjang begini. Terus nah di dapur ini ada 2 pintu. Jadi pintu yang pertama itu memang dari ruang tamu. Nah pintu yang kedua itu dari halaman belakang bang. Halaman belakang. Nah halaman belakang itu masuknya cuma dari depan. Dari depan tapi langsung ke kiri bukan lurus. Langsung masuk pintu ini tadi ya? Semua segini kan. Terus ya udah tuh. Nah singkatnya saya sama si Adit ini bikin kopi nih. Dia ngomong sama saya kan bikin kopi yuk. Ayo gitu kan. Tapi gue gak mau kopi, gue mau Nutrisari saya bilang gitu kan. Ya udah serah lu dah gitu. Nah, itu kan bentuk dapurnya itu kan letter L ya, letter L. Jadi di sini kulkas, terus di sini wastafel, ada dispenser, terus di belakang baru kompor. Terus saya tuh di dispenser nih, dispenser. Nah pintu yang kedua ini yang di belakang ini, itu posisinya deket banget sama kompor. Nah si Adit ini lagi masak kopi bang, jadi dia di kompor posisinya. Saya di belakangnya dia di dispenser. Terus tiba-tiba kayak ada kata si Adit itu ada yang orang lewat, set. Tapi dia nanya saya dulu buat mastiin. Karena dia sempat ada dialog bang sama orang tersebut. Dia bilang gini, pas lewat itu orang tersebut nih, ciri-cirinya tuh cewek bang. Cewek, pakaiannya kayak nona Belanda gitu, putih dress. Noni Belanda. Noni Belanda, tapi mukanya nggak terlalu jelas. Karena dia lagi ngaduk kopi gitu. Jadi dia ngomong sambil ngaduk kopi. Saya tanya, emang dia ngomong apaan? Katanya si cewek tersebut itu dia ngomong gini, lagi ngapain gitu. Tapi dengan suara rintih yang halus. Dia bilang, nih lagi bikin kopi tante. Dikiranya itu tante. Kan banyak tuh ya. Udah tuh, dia masih gak kepikiran tuh bang. Maksudnya masih mungkin tante gitu kan. Tapi pas saya cek di dalam pintu kedua itu, terus saya lewatin itu kebun bang. Gak ada apa-apa di belakang itu. Saya bilang, dia kemana? Ke sono. Lah kebun. Masa ada apaan? Gak ada apa-apaan. Tapi dia kesana kan gue lihat. Lu lihat sendiri lah, kebun kan saya gituin, kebun bang itu. Kebun semua gelap. Masa iya kalau istrinya om atau tante siapa kesini kan nggak mungkin gitu kan, nggak make sense. Walaupun dia ngarahnya ke sana, ngapain dia dari sana? Benar. Saya kan dulu itu posisinya maghrib, nggak jelas. Udah nggak usah dipikirin saya bilang gitu kan. Udah, akhirnya saya masuk di ruang tamu.
Di ruang tamu itu ada sofa. Sofanya panjang, itu ada TV juga kan. Nah, saya habis itu setelah saya sholat maghrib ya bang, bikinnya tuh setelah sholat maghrib, saya duduk di sofa. Si Adit itu di bawah, yang pakai karpet. Nah, di sebelah kiri saya itu ada meja kan. Saya taruh tuh notebook saya di situ bang. Taruh di situ, set. Si Adit taruh kopinya di bawah. Saya main HP nih, main HP. Pas kan saya udah tahu ya posisi gelas saya kan di kiri saya. Saya nggak ngeliat bang. Begini tiba-tiba tangan saya megang. Set. Di situ saya langsung narik kan, jatuh gelasnya, pecah. Di situ tante saya bilang, kenapa Tan? Nggak tahu tadi tangan Fatan udah megang. Saya bilang gitu. Ngaco, nggak jelas kata tante gitu kan. Nggak tahu tante, yaudah kamu nggak usah dipikirin, ntar tante bersihin gitu. Bersihin terus saya bilang sama Adit, gue tadi tangan gue dipegang. Sama siapa? Sama orang. Iya orang tangan gue diginiin katanya gitu kan. Beneran kan? Iya. Tapi lu gak nge orangnya siapa? Kagak nge, orang gue pas lagi megang gini dipegang terus gue nengok kagak ada siapa-siapa. Gak jelas nih villa. Si Adit tuh mulai, karena dia orangnya parnoan bang. Terus udah tuh, terus saya menenangin dia. Saya bilang oke, gak ada apa-apa gitu kan. Nah itu kan acara arisannya itu hari kedua ya bang. Hari kedua. Jadi hari pertama itu bebas banget. Ya udah, saya bilang om saya jadi udah bakar-bakar sekarang aja gitu kan. Tapi nanti jam 8 mulainya. Oke, setelah Isya. Pada Isya saya sholat sama Adit di atas. Nah, saya mau ngasih tahu dulu nih bang. Saya kan bawa tas itu kan 2 ya. Yang pertama itu handbag, yang kedua itu tas ransel. Tas ransel itu baju, handbag itu kayak casan gitu-gitulah. Itu di dalam kamar saya itu, jadi kan naik tangga nih bang. Tangganya kan muter gini kan. Set. Dari tangga ke kanan itu langsung kamar saya. Dan di atas itu ada 3 kamar. 3 kamar tapi yang sananya itu ngeplong. Langsung ke balkon. Jadi bisa pakai extra bed. Yaudah tuh, di situ set. Saya udah cuma naruh handbag di kayak ada bangku, bukan bangku, meja rias gitu. Saya taruh di situ. Nah, selesai saya sholat Isya, baterai saya low. Saya mau ngecas nih bang. Kan saya naruh ya bang itu handbag di mana ya? Itu handbag saya berpindah. Pindah ke mana? Pindah ke kasur. Padahal posisinya om saya yang harusnya tidur di situ itu belum naruh tasnya di situ. Belum ke atas, belum masuk. Saya tanya sama si Adit, lu mandiin handbag gue ya? Kan gue tadi malu. Oh iya juga ya. Saya mikir gitu kan. Oh iya juga ya. Siapa Dit? Lupa kali lu, kata si Adit naruhnya gitu. Lupa kali lu kan suka lempar kalau naruh gitu kan. Mungkin gue trader kali ya. Saya bilang gitu kan. Saya ambil bang, set udah tuh. Tapi saya sempet kayak ada sosok yang ngeliatin dari belakang. Pas saya habis ngambil itu, saya ada yang ngeliatin gini. Tapi saya kayak nggak mau noleh. Ya udahlah, bodo amat lah. Turun, set. Bakar-bakar nih bang, bakar-bakar. Tapi saya nggak ikut, kan bakar-bakar itu depan gazebo, yang deket kolam renang. Saya main Mobile Legends tuh sama si Adit di ruang tamu. Set, main Mobile Legends. Nah si Adit ini disuruh sama ibunya buatin adanya pop mie. Ya udah dibuatin ya, Tan, ntar gue tinggal ya. Oke. Tiba-tiba si Aditnya teriak bang, wah Tan gitu kan. Saya bilang langsung, apaan sih teriak-teriak lu? Sini gaya ceburan. Apaan gitu kan? Gue ngeliat ada yang terbang kata dia. Di mana terbang? Kan di situ si dapurnya itu kan punya ventilasi atas ya bang, kaca. Itu kata dia ngeliat gitu terbang. Udah dari ventilasi itu? Dan itu view-nya itu yang tadi gue bilang jalanan turun awal. Itu masuk ke situ view-nya. Buset ini orang ngeliat apaan gitu kan. Udah kagak ada. Itu mungkin ini kali dia plastik terbang. Lu gak usah nenangin gua, orang gue yang ngeliat kata dia gitu kan. Beneran udah biar aja. Dia bikin popi sambil gemeteran mukanya. Udah sini gue yang buatin. Udah dia duduk, akhirnya udah ayo ke ini aja yuk, ke barbekyuan gitu kan. Saya bilang tadi kan di depan gazebo ya. Ada nih ponakan saya satu. Dia minta nganterin ke arah tempat basket ini, lapangan basket. Yang namanya anak kecil ya bang ya. Udah tuh saya anterin. Kan dia cuma berdua tuh bang. Berdua saya sendiri kan. Itu 2 anak kecil itu kayak lagi main sama satu temannya lagi. Oh, kayak lagi main? Kayak bertiga. Masalahnya dia ngoper bola ke sudut yang gak ada orangnya. Oh, lu ngoper ke siapa nih bocah nih gitu kan. Seginian, kamu ngoper ke siapa? Itu temen aku. Dia bilang, ya gue ngeri sawan ya bang ya. Gue masuk, udah masuk. Pas disuruh masuk tuh gue gak ngeliat apa-apa. Tapi pas gue tengokin belakang lagi gue mastiin. Itu ada sosok anak kecil bang.
Anak kecil itu badannya biru. Biru, di sini ada kayak bekas luka. Oke. Di sini bekas luka. Lukanya tuh kayak luka sobek sih. Bukan kayak mikir, wah gila nih apaan gitu kan. Udah tuh, gue gak mau ini. Lagi makan nih bang, udah selesai tuh jam 10 malam. Si Adit semua tuh makan di ruang tamu. Nah, gue ngide nih sama si Adit. Dit, gak usah tidur kali ya gitu kan. Begadang aja tidur ntar malam gitu kan. Terus kata dia, yakin lo? Ya udah iya. Oke tuh bang. Nah, pas banget di situ ada bola, acara bola. Jadi bisa nonton tuh. Ku nonton, agak suruh nonton. Gue denger batu bang. Tiba-tiba dari atas itu kayak ada yang lari. Duk. Terus bang, segini sama Adit. Siapa sih bocah lari-lari di atas, dia kagak jelas gitu kan. Di atas coba contek kan gitu kan. Si Adit nyuruh, lu aja gitu kan. Udah bareng gitu kan. Cek bareng bang. Di situ nggak ada apa-apa. Sama sekali dari situ nggak ada orang. Sepi, nggak ada orang. Pas saya mau turun, duk. Tiba-tiba dia ketawa. Ketawanya itu persis banget kayak sosok kuntilanak gitu bang. Tiba-tiba itu kan saya nyari, ini siapa yang ketawa? Saya jujur takut sih, merinding kan, takut. Tapi saya penasaran, dari mana nih sumber suaranya? Kan si Ali itu udah ketakutan, udah nggak usah cari. Cemen dah lu, udah cari aja gitu kan. Saya sebenarnya juga takut gitu kan. Saya cari, dan itu ternyata tuh di atas plafon lantai 2 itu kan ada kayak skat-skat kayu gitu ya bang, yang buat lampu gitu kan. Itu di situ di atas, sambil kakinya gini. Jadi gitu. Terus dia nunduk ke bawah gini. Saya langsung spontan teriak, saya langsung lari. Sampai om saya, kenapa? Nggak ada apa-apa. Tapi muka saya nggak bisa bohong gitu, karena takut kan, gemeteran. Kenapa? Duduk. Nggak ada apa-apa gitu kan. Cuma tikus, saya ngomong gitu. Atau saya bohong, tikus. Masa begitu, segitunya. Kaget itu. Udah tuh, disuruh tenangin diri kan. Terus saya sempet tuh bang, seberapa jam ya? 20 menit setengah jam dah tuh. Saya sempet masih ngebayangin apa yang saya lihat tadi. Kayak, itu apaan gitu kan. Kata si Adit juga ngeliat itu. Jadi nggak berani tidur di atas bang akhirnya. Karena dia takut gitu kan. Gue bilang cemen banget tuh masa nggak berani tidur di atas. Aman kan, tapi gue juga pengen nih tidur di atas, tapi gue takut gitu kan, kata dia. Tenang aja, nggak ada apa-apaan gitu kan. Pasti juga masih parno tuh bang. Jadi tidur nggak? Jadi dah, kata dia gitu kan. Nah tapi dia tidur di bawah tuh bang. Di bawah, dia nggak berani tuh. Malam pertama tuh nggak berani di atas. Akhirnya jam 2, saya sama, itu kan di kamar saya itu ada 4 orang. Aslinya berempat, tapi karena Syadid nggak mau, bertiga. Saya tidur tuh berdua sama om saya. Udah saya tidur itu benar-benar depannya pintu. Jadi kan kalau ketika ada orang yang di depan pintu kan saya tahu ya, kedengeran kan. Kok ini jam 3 pagi tuh bang posisinya. Kok ada orang naik tangga ya. Maksudnya tuh bukan naik doang atau turun doang, kayak turun naik. Bolak-balik gitu. Iya bolak-balik. Saya bilang, ini apaan dah? Saya bilang itu kan. Saya buka pintu tuh, kan pintu bunyi ngek gitu kan. Terus pas saya lihat ke arah si tangga nggak ada apa-apa. Tapi pas saya noleh ke kanan, itu saya kayak di jump scare bang. Itu anak kecil senyum doang ini, gitu. Saya di situ langsung jiper, langsung saya tutup pintunya. Tidur saya langsung, yang tadinya madep ke pintu, saya langsung selimutan, saya tutupin muka saya. Di situ saya bilang, ya Tuhan jangan sampai ada apa-apa lagi nih. Saya tahu udah cukup nih diganggu-ganggunya gitu. Akhirnya tidur tuh bang. Saya bangun jam 6 akhirnya. Bisa tidur tuh akhirnya. Jam 6, si Adit ngomong sama saya. Tan, lu tau gak sih tadi katanya pas dia tidur tuh bang, diseret bang dia. Seret? Iya diseret. Saya bilang, diseret gimana lu? Kan dia tidur di ruang tamu ya. Ruang tamu, dia tiba-tiba bangun itu udah di depan teras. Terus saya bilang, siapa yang neret? Orang usil kali. Orang pada tidur di kamar, gue tidur sama ayahnya doang, dia tidur bang. Diseret katanya. Terus lu lihat kayak nyari siapa? Nggak tahu. Tapi kakinya itu kayak ada bekas tangan gitu bang, kuku gitu. Kan kayak kuku aja nyemplok gini. Bekas cengkraman gitu. Terus kakinya dia sakit. Jalan susah. Yang ini apaan lagi? Maksudnya kan udah ke arah fisik ya bang ya. Yang saya bilang, serem juga nih setan ya, dalam hati saya gitu kan. Udah gak apa-apa dia, mungkin lu tidur guling kali lu sama sono gitu kan. Masih aja bercanda lu kata dia gitu kan. Yaudahlah, mau gimana lagi, emang digangguin kan. Nah akhirnya pagi tuh bang, pada berenang. Hari kedua tuh berenang pagi, berenang.
semua berenang. Nah saya ingat banget tuh bang, bilik buat bilas itu kan ada 3 ya. Pas saya lagi berenang pun, bilik yang paling pojok kanan ini udah kayak keisi. Kayak ada orangnya. Gitu. Kayak ada orang lah gitu kan. Saya pikir ya udahlah normal gitu kan. Pas saya kan namanya bocil-bocil, ponakan saya pada, Bang Fatan tahan napas gitu kan. Saya tahan napas, pas saya ini, itu tiba-tiba ada sosok anak kecil itu bang, di deket gazebo. Yang anak kecil yang awal. Nah iya, yang sini robek. Iya. Tapi masa itu robeknya itu kayak baru, ada darahnya bang. Abis itu kan mungkin karena saya baru kena air ya, aku saya kocok-kocok lagi dan itu hilang. Saya bilang, buset itu apaan gitu kan. Wah saya udah kayak, ya ilah digangguin terus nih. Udah, terus si Adit masih pada berenang tuh. Saya sama si Adit, gue bilas duluan ya gitu kan. Saya bilas tuh bang, saya bilas di kamar mandi tengah. Karena di kiri itu, ya nggak tahu emang pengen tengah aja gitu kan. Ada tengah aja gitu kan. Mandi, nah saya lupa bawa sampo, ketinggalan. Nah kan karena saya tahu ini ada orang, saya bilang, Om, si Tante, Fatan boleh minta samponya nggak? Ketinggalannya sama Fatan gitu kan. Nah itu kan bolong ya bang, bawahnya kaki, yang kaki kan kelihatan ya. Terus dia ngasih gini ke tangan, dari bawah. Kelihatan bang, tangan. Terus pas saya ambil, makasih ya Om, Tante. Nggak jawab sama sekali. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya sama sekali. Tapi bener kayak orang mandi, keran nyala, kayak ada yang gitu. Ya saya pikir orang ya, gitu kan udah tuh. Saya mandi, saya selesai, saya keluar. Saya tanya sama ponakan saya, Om Adit kemana? Itu kamar mandi yang bilik kanan. Lah, dalam hati saya, ini aja belum keluar tadi pas saya mandi gitu. Terus saya gedor kan. Dor. Apa sih gue gimana gini? Lu ngapain lu dari mandi? Bukannya ada orang. Kagak ada. Jadi gitu bang, saya bingung kan. Yang ngasih gue sampo siapa ya gitu kan. Terus beneran Dit, gak usah bercanda. Gue lihat tadi di sini. Gitu. Gue baru masuk nih, kagak ada siapa-siapa. Tapi emang meja ketutup bang kata dia. Tapi pas dia dorong, kagak ada siapa-siapa. Dia mandi. Saya sempat duduk tuh merenung di gazebo. Masa sampo itu masih saya pegang bang. Sampo siapa yang gue pegang nih? Katanya sama Dit, lu tadi pas awal masuk posisi keran nyala nggak? Gitu kan, ada bekas sabun nggak atau apa gitu? Kagak, orang lantai masih kering lah. Aneh dong, saya bilang, wah ini orang gila nih apa gimana gitu kan? Kagak, emang kenapa sih Tan? Tadi gue lupa gue sampo, gue dikasih sampo sama nggak tahu siapa. Ada suaranya dikasih sampo nih, samponya saya gituin. Lu kan bikin gue takut mulu dari kemarin gitu kan. Tapi emangnya faktanya begitu, saya bilang itu kan. Udahlah, nggak usah dipikirin kata Adit gitu kan. Ayo makan gitu kan. Makan siang tuh Bang Agar. Makan siang, alhamdulillah tuh siang ke sore nggak ada apa-apa. Tapi sempet banget si Adit itu kayak orang kesurupan pas mau maghrib. Karena dia tuh di depan teras, di depan gazebo tuh kayak orang bengong aja ya. Saya panggil, wah Dit, sini kita masuk gitu kan maghrib. Kagak nyaut Bang. Diem aja gitu kayak orang pongo diem gitu. Akhirnya saya samperin, saya tepuk, woi ayo sini masuk. Iya, gitu doang Bang. Saya udah tungguin kan, 15 menit, kagak masuk Bang. Saya pengen seret tuh rasanya tuh. Terus tiba-tiba apaan? Dia nunjuk gini, ke arah, pemancingan. Karena itu view gazebo itu pemancingan Bang. Nunjuk begini. Terus saya bilang, apaan? Pas saat itu sosok cewek itu lagi Bang. Yang noni? Iya, di pohon. Itu kan ada pohon mangga tuh di pohon situ. Kayak gitu. Senyum-senyum. Mukanya tuh pucet ya. Kayak ada bekas luka memar. Terus di lehernya itu kayak bekas merah gitu. Biru memar gitu. Bener-bener kayak orang yang dicekek ibaratnya. Yang saya itu langsung kabur. Saya langsung teriak, refleks teriak tuh. Om, si Adit nih kesurupan gitu kan. Langsung turun, ditepokin. Baru pas mau ditepok, udah tiba-tiba si Adit telepon. Kayaknya dia bilang, ada apaan Tan? Lah, ada apaan? Lo yang begini dapat saya. Lo masuk ke setan itu kan. Kagak, orang gue tadi inian main HP. HP lo di bawah saya bilang gitu kan. Udah masuk maghrib gitu kan. Nah pas saya mau masuk kan, saya masuk terakhir tuh Bang. Itu si Nona Belanda itu kayak ketawa-tawa. Masih ada. Saya bilang, anjir nih orang gokil juga nih setan nih kan. Akhirnya setelah Isya semua keluarga turun ke bawah. Si Adit nih, gue kamar mandi bawah tuh Bang, yang sebelah tangga. Udah, pada lagi tawa-tawa kan, arisan bla.
Tiba-tiba saya teriak, "Tan, jangan dimatiin dong lampunya." Semua denger bang. Padahal posisi saya jauh dari kamar mandi itu. Terus mamanya teriak, "Apaan sih orang Fatan di sini? Yang benar mah ini gelap gitu." Kata dia gitu bang. Saya bilang, wah nggak jelas nih. Akhirnya saya dobrak tuh pintunya. Buka pintunya. Dibuka sama dia. Tiba-tiba langsung kayak orang ini, dia tuh kayak orang sawan jadinya. Kayak orang sawan. Terus akhirnya udah tuh dinetralin dia. Nggak, emang sih ditanya sama ayahnya, emang Adit lihat apa? Aku ngeliat itu apa namanya kakak-kakak cantik, katanya dia gitu. Terus pas abis mandi, iya katanya kan di kamar mandi itu kan ada kaca gitu ya bang. Katanya di belakangnya dia. Tuh. Pas lagi mandi terus tiba-tiba gelap. Dikira saya matiin lampu. Udah tuh akhirnya udah ditenangin. Akhirnya tuh bang ditenangin. Akhirnya sempat ada yasinan sedikit. Karena takut kan. Akhirnya semua tuh tahu gitu. Akhirnya ada yasinan sedikit. Pas lagi yasinin ya udah tuh kayak nggak ada apa-apa lagi. Dia bisa makan, bisa main HP, bisa apa. Udah bla 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 udah semua. Udah tuh si Adit itu langsung bilang gini kan, "Tan, gua pokoknya udah nggak takut." Dia ngomong gitu bang. Itu jam berapa tuh? Jam 9-an. Dia ngomong gitu. "Pokoknya gue sama sekali udah nggak takut." Kata dia gitu. Oke, kalau lu udah nggak takut, gue iyain gitu. Tapi pas jam 11-an tuh bang, pas gue mau tidur di atas dia ngomong gitu. Dia ke atas sendirian. Tiba-tiba dia orang teriak bang, dia orang teriak mulu. Saya bilang teriak, "Tan, tolongin gue." Dia ngomong gitu. Saya naik kan, "Lu ngapain teriak? Apaan gue teriak sih? Orang gue nggak teriak." Kata dia begitu bang. "Gue tadi main HP nih," gitu kan. Kagak teriak-teriak. Teriak siapa ya? Nggak jelas lu. Akhirnya saya diduduk di sampingnya dia tuh di kamar itu dengan pintu posisi kebuka bang. Kebuka. Gue tadi anak-anak cerita tiba-tiba kayak dia lari. Pes. Anak kecil. Pring lari. "Tuh Pandit, lihat gak?" "Iya gue lihat. Aduh gue mau kabur dilawatin itu lagi," katanya gitu kan. Udah tuh akhirnya udah ayo cabut ke bawah. Kan akhirnya Adit duluan tuh bang. Dia lari bang, hibrid bang. Pas saya nengok ke belakang, brek. Tuh anak kecil itu bang. Dia sudah dadah gitu. Tuh. Yang ya udah mati saya. "Gue gak mau main sama lu. Saya bilang gitu bang. "Gue gak mau main sama lu." Saya langsung turun bang di situ. Langsung turun. Terus saya bilang, "Pokoknya gue gak bakal mau nyewa file di sini lagi." Saya bilang gitu sama saya gitu kan. Itu serem banget gitu kan. Udah tuh. Nah, udah sampai situ. Saya kaget banget itu jam 12 ada kesurupan bang. Ada kesurupan. Kesurupannya massal, bisa dibilang. Karena 3 orang. Oh, ini keluarga semua ya? Iya, 3 orang. Adit, terus adanya Adit sama tante saya kesurupan. Saya kaget dong, orang kan lagi makan ya bang, lagi makan. Tiba-tiba tante ini ngelempar piring, bang. Kaget semua kan, kenapa? Terus pakai bahasa Sunda. Maksudnya kata si yang bisa bahasa Sunda kata om saya, "Kamu ngapain kesini?" Dijelasin tuh sama om saya, bla bla bla, bisa juga bla bla bla. Dinetralin. Itu ada penjaga vilanya juga, mamangnya jelasin semua, dinetralin semua. Tuh ternyata katanya tuh nggak suka kalau kita datang ke situ. Terus saya kan, om saya bilang, "Ini kan saya cuma nggak ngapa-ngapain gitu, saya cuma ada acara keluarga bla 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 gitu kan." Pokoknya dia bilang, "Pokoknya saya nggak suka daerah saya diganggu." Dia ngomong gitu. Kita nggak ada niatan ganggu gitu kan. Terus udah tuh di situ semua. Terus si Adi tuh kayak setelah dinetralin semua, jadi tuh kayak ibaratnya saya takutnya ya bang, sukmanya tuh hilang ke bawah gitu. Saya takut karena dia ada hampir 1 jam itu gini doang, nggak mau makan, nggak mau minum, dia begini aja. Tapi melek gini. Saya panggil nih, "Dit." Itu doang bang. Makan nggak? Gitu doang. Kayak ngomong aja enggak, ya inget tuh enggak. Gitu doang. Gestur tubuh doang dia ngomong. Saya bilang, saya takut kan. Udah tuh, akhirnya si Adit nggak boleh tidur di atas sama ayahnya. Kita tidur sama ayahnya. Nah, jam 1 malam saya akhirnya tidur bang. Naik ke atas tuh, bertiga lagi. Pas udah tidur enak, saya udah berdoa, udah sholawat dan segalanya. Saya berharap nggak ada gangguan lagi. Itu pas banget bang, saya pas banget lihat HP, saya kebangun jam 2. Karena ada suara tangga lagi, gerubuk. Saya duduk nih bang, duduk kayak masih ngantuk kan.
Tiba-tiba pintu kebuka, ngek sendiri. Kaget bang saya langsung. Kaget, bener-bener kebuka itu yang sampai plong. Kebuka lebar. Blak. Saya sempat kayak, saya mau tutup nih, saya baru begini. Tiba-tiba jatuh bang, sosok. Dar dari atas. Jatuh posisinya nggak langsung madep saya, tapi posisinya ngebelakangin saya. Benar, saya sempat kayak ngepres. Ya Ustaz, saya sempat nggak bisa ngapa-ngapain di situ nggak gerak. Tiba-tiba dengan tiba-tiba banget pas saya banget mau gerak untuk ngelawan tutup pintu itu, tiba-tiba kayak kayang gitu bang, paling ke belakang. Saya langsung di situ langsung pingsan gitu. Itu benar-benar saya nggak bisa ngerasain takut cuma satu apa karena saya nggak bisa tiba-tiba ngeblank. Otak tuh udah nggak bisa mikir. Kayak saya ingat fokusnya ke dia doang gitu. Itu benar-benar dia kukunya panjang bang. Badannya penuh luka, darah semua. Terus di lehernya itu kayak bekas ada semacam tali gitu yang gantung di sini. Makanya dia begini kayak kayang. Buset, saya bilang. Oke, saya nggak siuman di situ. Saya bangun itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya baru bisa enakan badannya karena pas sebenarnya saya bangun tuh dari jam 8. Tapi 1 jam itu saya nggak bisa gerak bang badan. Sama sekali nggak bisa gerak, kayak sakit semua badan tuh. Sakit semua badan, kaku. Coba dan akhirnya diminumin air apa, air doa atau apa. Nggak bisa tuh bang. Akhirnya saya bilang udah bedanya coba biar saya tiduran dulu gitu kan, tenangin diri. Jam 9 baru bisa gerak tuh. Baru saya bisa duduk, posisi duduk. Tadi kan tiduran doang tuh bang, saya baru bisa duduk. Di ruang tamu tuh. Ditanya kenapa tahan, tapi saya belum sama sekali nggak mau cerita. Karena kan takut merusak suasana juga kan. Udah tuh. Karena kemarin udah kredit, nggak saya begitu kredit lagi, si Adit udah makin bikin kredit lagi. Yang saya nggak mau. Udah, akhirnya saya bilang cukup gitu kan. Udah kayak gitu jam 9:30 tadi itu jam 9:30 tuh harusnya udah check out. Tapi karena ada kayak gitu, akhirnya saya check out tuh persiapan check out tuh habis zuhur. Nah, saya sempat prepare. Saya prepare tuh posisi badan masih lemas bang di atas. Tapi ditemenin sama saudara saya ini satu orang. Saya prepare. Pas banget saudara saya ke kamar mandi atas, itu ada sosok cewek itu lagi. Si Noni itu. Itu kan kamarnya itu lumayan luas ya, lumayan luas. Itu dia berdiri di samping meja rias di pojok. Dia begini. Dia begitu, terus dia nunjuk ke atas plafon. Si hantunya ini? Iya, di plafon. Itu saya ngeliat ada bekas tali tambang. Tali tambang. Iya, kayak ada orang yang bekas gantung diri. Saya nggak tahu maksudnya dia apa, tapi dia nunjuk begitu. Pas saya nengok ke dia lagi, udah nggak ada. Udah hilang. Akhirnya udah saya prepare buru-buru, saya turun, saya kemas barang-barang, semua. Nah, pas udah habis zuhur, saya sholat. Akhirnya Mamangan datang tuh bang, Mamang Villanya. Terus Mamang Villa datang, Mamang Villa bilang gini, gimana gitu kan, enak gak gitu. Baru-baru enak gitu kan, badan sakit gitu kan. Oh, terus saya akhirnya sempat tanya, penasaran saya. Ini saya awalnya kenanya gini bang, ini villa dari kapan sih gitu awal mulanya. Oh, udah lama ini udah dari tahun 2001, 2002 udah ngomong gitu kan. Udah lama dah pokoknya sebelum saya udah sempat ganti 2 kali katanya gitu yang menjaganya. Oh, udah lama banget ya. Iya, ini kan baru direnov tahun lalu kata dia begitu bang. Oh, baru direnov. Iya, baru direnov, baru dicat ulang, baru dirapin semuanya gitu kan. Emang dulu nih tempat ada apa sih itu kisah apa sih atau pernah diganggu gitu waktu bersihin? Ya sebenarnya villa ini ada yang pernah meninggal. Saya kaget bang di situ. Pernah ada yang meninggal? Iya, saya kaget kayak, siapa yang meninggal? Anak kecil sama wanita. Dia ngomong begitu. Siapa? Kayaknya ibu sama anak. Kok bisa meninggal? Katanya bang, dulu banget sebelum dia ada satu keluarga datang. Terus habis itu si istrinya itu baru kehilangan suaminya 2 minggu yang lalu. Oke. Nah, si istri ini punya anak satu-satunya, dan anak satu-satunya itu saat dia berlibur di villa tersebut kelelep bang. Di kolam yang itu? Kelelep, kebentur palanya robek. Oke.
Nah, pas mau diselamatin, pas mau perjalanan ke rumah sakit meninggal. Di situ katanya ibunya itu depresi berat. Dia udah nggak, karena habis kehilangan suaminya, dalam waktu berdekatan kehilangan anaknya. Padahal rencana keluarganya itu untuk menghibur dia, malah duka lagi, petaka lagi. Akhirnya dia gantung diri katanya di kamar yang saya tempatin itu, Bang. Si wanita ini. Iya, dengan dress putih. Katanya si mamangnya itu, terus mamang itu kan dengar dari yang sebelumnya juga. Katanya si wanita itu harusnya dia merayakan enif bareng suaminya itu tanggal tersebut. Dan udah janjian pakai dress putih. Itu Bang katanya di situ. Oh, jadi asal Muslim mungkin karena satu keluarga itu ya? Iya, di situ. Oke. Itu yang cerita si yang punya yang jaga ya berarti? Yang jaga. Dan emang historinya ternyata gantung diri di kamar yang saya tempatin. Yang di atas ya tadi? Di atas. Oke Bang, tadi kan berarti yang Abang pertama lihat tuh yang di kolam sosok anak kecil ya yang codet di sini ya? Iya, di sini. Dia sama yang sosok Bona Mandiri Tangga bukan? Sama. Yang anak kecil ini? Iya, sama. Dan sama yang pas Abang buka pintu ya? Iya, dia. Sama itu? Sama. Okay. Tapi memang ada beberapa kali yang dia ngujutin mukanya udah sembuh. Ada pas dia ngujutin juga yang masih kayak baru. Tapi tetap sama gitu. Sama. Mukanya ya serem sih Bang. Agak-agak mirip-mirip. Ya mungkin putih sih anaknya. Pucat dah. Okay. Nah yang lihat si sosok anak kecil ini selain Abang? Adit. Si Adit doang. Oh yang tantanya enggak? Enggak. Dan dia juga sama, wujudnya sama juga yang buka di sini gitu ya. Sama. Nah akhirnya si Adit ini sembuh gak sih Bang? Kan dia sempet ini tadi bengong aja kan. Nah itu sampai kapan tuh dia bengongnya? Jadi tuh pas setelah saya pulang, semua pulang, si Adit itu sakit Bang. Seminggu. Pas udah pulang ya? Iya, seminggu dia sakit. Nggak bisa bangun dari kasur katanya. Katanya kayak orang ketempelan. Oke. Hasil ngambil orang pinter, dia ngajiin, dibersihin badannya, baru dia sembuh Bang. Di situ. Katanya sempat ngintil. Yang mana nih yang ngintil? Katanya anak kecil. Oh, yang anak kecilnya. Sempat ngikut ke si Adit itu. Set sampai ke rumah. Sampai ke rumah, 7 hari sakit Bang. Waduh. Dibawa ke puskesmas nggak sembuh. Dibawa ke dia nggak sembuh. Akhirnya bapaknya feeling. Kayaknya ada yang ngikut nih. Udah dibawa ke orang bisa, orang pintar, disembuhin, dibacain, di ngajiin, udah hilang. Tapi ada ini nggak sih Bang, kayak apa alasannya si Adit ini diikutin? Ada alasan nggak? Apa dari yang ngobatin itu ngomong nggak? Saya dapat kabar dari ayahnya sih. Yang itu ya? Saya dapat kabar dari ayahnya. Katanya si Adit ini ternyata yang saya nggak tahu, dia sempat ngomong kasar. Di dalam kamar tersebut. Katanya pas dia lagi ke kamar itu, terus dia kayak kejepit kayak lemari gitu kan. Ngomong anjing lah gitu. Ngomong kasar lah ya. Kasar lah pokoknya apapun gitu yang memang kasar gitu. Nah, itu merasa tersinggung. Makanya dia diikuti. Iya. Dan mungkin teror ibaratnya yang di teror juga kayaknya lebih parah dia sampai gitu. Iya, parah dia tuh banget. Sampai bahkan kesurupan kan. Nah, kalau yang kesurupan ini yang masuk ke badannya dia itu yang sosok apa sih Bang? Yang sosok Nona Belanda itu. Yang Nona Belanda ini, yang berarti kan 3 ya yang kesurupan ya? 3. Nah itu sama semua atau? Jadi kesurupannya itu 2 dulu Bang. Oh oke. Si Adit sama adenya. Si adenya kesurupan anak kecil, si Adit itu kesurupan Nona. Oh iya. Pas adenya dibersihin, masuk nih si anak kecil itu ke tante saya. Pindah. Kirain setan bertiga sekaligus gitu enggak ya? Enggak. Tapi sosok sama yang si dua ini. Emang itu doang. Oke. Dan tadi kan yang sempat ada yang ini Bang ya, penampakan yang turun dari genteng dari plafon. Dari plafon ya. Iya. Itu posisinya lehernya keikat atau emang Bang. Ada bekas doang? Iya, jadi itu seolah-olah kayak talinya jatuh. Kayak talinya putus, dia langsung jatuh, plek gitu. Tapi posisinya dia ngegantung nggak pas jatuhnya ini? Apa cuman berdiri? Duduk Bang. Posisi duduk gini, black. Tapi lehernya begini karena terus kayak sama tali gini. Talinya putus. Oh iya. Kayak putus gitu. Gila sih.
Saya kaget di situ langsung nge-freeze nggak bisa ngeberak. Tapi dia nggak langsung nengok ya. Nggak langsung nengok. Ngebelakangin dulu. Ngebelakangin dulu masalahnya. Pas saya mau gerak dia baru berak tiba-tiba. Saya bilang saya serem banget itu. Tapi dia nggak ada dialog apapun. Nggak ada sama sekali. Dia sempat ingin maju aja, ingin nyamperin saya. Makanya saya buru-buru saya tutup. Pas saya pengen tutup, dia baru ngebalikin. Benar, saya di situ udah blank. Pingsan. Nah pas abang pingsan ini ada yang ini nggak sih? Kayak misalkan nyadarin abang kayak ngebangunin atau apa, saudara-saudara abang? Ada. Mereka nggak nanya? Nanya, jelas nanya. Tapi karena mungkin saya masih lemas ya bang. Jadi saya kayak nggak mau ditanya dulu gitu. Kayak ntar dulu. Karena masih kebayang bang. Terus masih kayak lemes banget. Energinya benar-benar terkuras di situ. Buset. Dan tadi juga yang di ruang bilas ya bang ya, yang ngasih sampo tuh. Iya itu aneh. Nah itu pas yang berenang itu posisi cuman abang sama saya, Adit sama ada 4 ponakan saya. Itu ya? Iya. Dan nggak ada yang anak-anak gede lagi selain abang doang. Nggak ada, pada ngerokok di teras doang. Oke. Tapi ini nggak sih bang sempet, maksudnya abang tahu nggak sih kan dia cuma ngasih sampo nih, tanganin cowok atau cewek? Kalau dari tangannya kayaknya cewek bang, putih. Sekiranya juga tante saya. Oh iya. Gitu. Pas ini aja pas ngasih sampo udah nggak ada ini lagi dia. Iya nggak ada lagi. Kegiatan mandinya lagi. Ya. Sebelumnya kan berarti dia dulu nih yang ada ya? Iya sebelum dia dulu. abang masuk ke dalam. Iya. Saya dulu, dia dulu baru saya. Dan nggak lama nggak taunya si Adit masuk. Dan katanya dia nggak ada apa-apa. Gokil sih sampai ngasih sampo. Itu samponya beneran ada lagi. Iya makanya sampo itu udah sampo, bukan saya mikir gitu. Sampo apa darah saya mikir gitu. Sampo apaan ya gitu. Oke. Nah tadi ini banyak nih bang saudara abang yang di villa ini bang ya. Selain bertiga ini yang ngerasain lah, ada lagi nggak sih bang yang cerita dari cerita ke abang itu? Tante saya banyak banget sih yang ngomong. Tante dari om saya. Beda sama yang tadi yang surupan ya tante? Beda. Oke. Ini tante mamanya Adit juga sempat ngelihat katanya. Nanti cerita apa tuh bang? Jadi pas setelah 2 bulan itu, saya main ke rumah Adit untuk ya ibaratnya main lah gitu kan. Saya ditanya, Fatan kemarin pas di puncak itu ngelihat sosok nona-nona gitu ya. Emang kenapa tante? Gitu kan. Iya, saya soalnya sempat ngeliat sosok nona itu bang. Katanya dia. Pas dia lagi katanya masak nasi di villa tersebut. Dia juga sempat lihat. Iya, tapi cuma di kayak sekelibatan aja. Lewat aja. Lewat aja, iya. Mas sampai yang error apapun enggak. Itu. Oh dia cuma lihat si sosok ini tapi cuma lewat aja gitu. Sama dia ketawa-ketawain bang. Oh oke. Yang ketawain mungkin sama kayak yang di atas. Iya. Yang abang dengar juga. Oke, ini sekian cerita dari Bang Fatan untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Fatan sudah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin bagi kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Fatan, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Fatan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.